Nah ini yang menarik nih, kasus 2014 Iya. ini sebenarnya melibatkan salah satu penerima poin besar. Yang sampai sekarang masih sampai berkeliaran sekarang itu belum makhluk-makhluk ditangkap, itu. padahal sudah di DPO tahun 2014. Nah, ini sampai siapa sekarang. yang lindungin kan? Ya. Jadi Benar ini sekali. persoalan mengerikan. Ini kejahatan luar biasa, tapi ditangani dengan biasa-biasa Biasa-biasa saja. Yang kelihatan sekarang ini kan tidak seperti yang sebenarnya terjadi. Iya. Sebenarnya masih banyak orang yang Iya. dieksploitasi, masih banyak sebenarnya orang yang tadi diperbudak, yang disiksa dan segalanya, tapi Iya. takut untuk melapor. Oknum yang terlibat langsung dengan pengiriman ya, Ya. sudah pasti itu imigrasi, lalu juga oknum polisi. Kalau kita hitung putarannya itu bisa ratusan juta, Bisa jadi triliunan. bisa jadi. Dan ketika kita berani kita menyuarakan seperti ini, ya risikonya kita dibenci, risiko kita dicari kesalahan, risiko kita juga dibunuh karakter dan sebagainya. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, datang langsung dari Batam, Romo Pascal. Romo Pascal adalah seorang Romo dan aktivis juga yang membongkar TPPO, tindak pidana perdagangan orang, perdagangan manusia yang terjadi di Batam. Dan saya juga selama 2 bulan ini menginvestigasi dari laporan-laporan yang masuk, dan ternyata memang jalur Batam itu adalah jalur yang sangat gemuk. Ya. Jalur gemuk untuk memperdagangkan orang, untuk menyelundupkan orang, menjual orang ke luar negeri. Pertanyaannya why? Kenapa Batam? Ada apa dengan Batam? Ada apa dengan aparatnya? Nah, tapi yang spesial ini adalah Romo. Romo ini dia membongkarnya dengan cara menyamar menjadi imigran atau TKI ilegal yang menyelundup di kapal itu yang ilegal dan menyamar sebagai TKI, dan ibaratnya ini taruhannya nyawa. Nah, gimana Romo? Awalnya Romo akhirnya concern dengan perdagangan manusia ini sebetulnya diawali dari apa? Kalau awal concern ini tugas ya, Iya. pelayanan gereja ya. Iya. Kita diberi tugas oleh gereja Iya. untuk membidangi satu bidang dalam pelayanan gereja, itu pelayanan untuk migran, perantau, dan secara khusus juga untuk isu-isu perdagangan orang. Jadi ini satu unit pelayanan dalam gereja yang sudah ada sejak lama sebenarnya. Nah, kebetulan saya diberikan tugas di situ, dan kemudian dalam rangka melaksanakan tugas itulah makanya kami berupaya untuk mendapatkan kepastian sih, mendapatkan kepastian. Ini ada informasi, ini udah lama banget kita dengar informasi ini. Ini katanya ada apa? Ada pengiriman pekerja migran yang nampaknya itu legal, padahal sebenarnya enggak. Kelihatannya resmi. Kelihatannya resmi Iya. dengan menggunakan paspor, padahal sebenarnya itu sudah lama berlangsung. Itu sebenarnya adalah satu proses prosedural. Nah, karena penasaran dengar orang, ya kita pengen bukti juga langsung, ya kita langsung coba melakukan investigasi sendiri, dan lumayan berhasil. Kita mendapatkan data yang cukup banyak, dan apa yang diomongin itu ternyata benar. Apa yang dikatakan ternyata kami lihat sendiri, kami rasakan sendiri, dan membuat kami semakin yakin bahwa memang bisnis ini sangat mengerikan memang, dan melibatkan banyak orang. Nah, itu yang sebenarnya kita Dilindungi, pasti. aparat-aparat banyak yang melindungi pasti. Pasti, ini sistem kerja berjaring, ini sangat menggurita, melibatkan banyak pihak, baik pihak swasta maupun pihak pemerintah, itu pasti bekerja sama. Dan itu yang tentu bisa juga kami buktikan seperti itu. Oke. Kita sebelumnya lihat artikel dulu ya. Artinya pelaku ini receh apa justru nama yang sangat mengerikan? Pelaku besar, Pelaku besar, Ya. artinya pejabat pemerintah, tidak, itu swasta. swasta. Ya, swasta yang Oke. menjalankan ini dan tidak pernah disentuh. Ada 2 sebenarnya yang sudah sempat pernah di DPO kan, tapi sampai sekarang tidak ditangkap. Oke. Dan yang salah satu yang sempat juga bermasalah dengan kami pada saat
yang saya surati kemarin, cerita surati ke oknum pejabat BIN, Iya. yang Pak Rame juga, dan yang lain itu tiga lainnya itu juga pemain-pemain besar yang sungguh menguasai bisnis pengiriman pekerja migran secara ilegal. Dan rata-rata ke Malaysia aja, apa kemana-mana lagi? Rata-rata ke Malaysia, kebagian besar memang ke Malaysia, walaupun sekarang sudah muncul 2 tahun terakhir ini kan sudah muncul tempat baru ya, Kamboja, Vietnam, Iya. Myanmar melalui Batam juga seperti itu. Tapi memang 80% itu memang kebanyakan ke Malaysia. Iya, dan rata-rata dari orang-orang juga yang curhat ke saya, orang-orang yang sudah terlanjur berangkat ke sana, even kebanyakan sih orang yang tidak tahu dia ilegal, Ya. dia taunya legal karena ketidaktahuannya, mereka nggak ngerti bahwa kerja harus dengan visa kerja dan lain sebagainya. Tapi juga ada sebagian kecil yang dia tahu pasti dia berangkat ilegal, iya kan? Iya. Nah itu juga ada juga, tapi Ada. sebagian kecil. Ya. Nah, tapi intinya rata-rata orang yang sudah ke sana, ya mereka tidak punya kontrak kerja. Akhirnya orang yang di Malaysia banyak cerita mereka tidak digaji, Ya. mereka disiksa, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, mereka ada yang dibuang di tengah jalan, dan mereka tidak bisa balik ke Indonesia karena walaupun mereka even paspornya masih pegang, mereka udah melanggar keimigrasian, overstay. Ya. Jadi tidak bisa meninggalkan negara Malaysia begitu saja. Nah ini banyak orang yang nggak tahu, kasihan, dan ada ribuan ya kan, akhirnya terlantar. Nah kita lihat dulu nih, mungkin Romo ada video waktu Romo sempat masuk ke dalam menyelundup ya, Ya. nyamar sebagai TKI ilegal. Kita Ya. lihat. Pokoknya kalau ada yang keluar biarin aja, silakan. Sampai kami bilang keluar yang A yang B keluar. Oke? Biasa sampai sana udah sana kamar. Tapi nih Romo ini gimana sih ceritanya tadi? Itu kan penuh resiko kan? Ya. Penuh resiko. Ya. Di dalam itu katanya Romo sempat ketahuan sama pihak mereka ya kalau Romo menyelundup. Ya. Itu gimana ceritanya bisa tahu, siapa yang ngasih tahu? Mungkin di antara orang mereka ya. Iya. Sebenarnya dari yang pertama mereka nggak tahu tuh mungkin Ya. karena mereka nggak tahu nama asli saya. Iya. Jadi itu untung banget karena saya selalu dikenal dengan Romo Pascal. Iya. Pada nama asli saya itu panjang, ada Iya. nama panjangnya dan mereka nggak tahu waktu beli tiket Iya. itu seperti itu. Jadi awal mungkin tidak terdeteksi. Mereka pikir nih siapa Iya, seperti iya. itu. Nah, kan itu pelabuhan ramai tidak hanya ke Malaysia, ada ke Singapura dan segalanya. Jadi waktu di pelabuhan saya tahu, saya diamati dan mereka mungkin berpikir saya ke Singapura. Iya. Nah, tapi tahu-taunya saya masuk dan itu saya dengar karena di belakang saya itu kan ada tim saya yang di belakang saya, Iya. mengikuti saya dari belakang agak jauh, tapi dia ngelihat ketika saya masuk itu para ABK pada ngomongin kayak bilang botak gitu ke atas gitu. Jadi mereka Iya. udah ngarahin saya itu untuk ke VIP. Iya. Dan VIP itu kan penumpangnya dikit tuh. Iya. Hanya beberapa orang. Jadi saya tidak masuk di level 1 dengan level 2. Dia ada 3 level. Level 1 itu kebanyakan laki-laki, level 2 itu kebanyakan perempuan, dan level atas itu VIP. Nah, saya dimasukkan ke atas. Nah, cuma saya dengar informasi juga bahwa waktu itu mereka meyakini bahwa itu Romo setelah kapal udah mulai jalan, udah bergerak meninggalkan pelabuhan. Jadi mereka nggak bisa pulang lagi. Dan informasi yang mereka sampaikan di pelabuhan yang saya dengar tuh Romo Pascal masuk bersama dengan orang Mabes. Itu yang Mereka tahu. Mereka tahu seperti itu. Padahal sebenarnya itu tim-tim kami semua yang masuk dalam kapal itu. Dan akhirnya bisa melepaskan diri gimana tuh kan mereka udah mengetahui ada penyelundup nih, ada Romo nih. Karena mereka mafia-mafia kan? Benar. Jadi waktu memang sampai di pelabuhan kan mereka belum tahu yang mana sebenarnya tim kami. Iya. Seperti itu. Jadi ketika turun kami udah duluan cepat-cepat keluar seperti itu. Itu baru mereka mulai curiga. Seperti itu. Baru mulai tahu ini kayaknya mereka nih, tim-tim mereka. Karena ada juga di antara kami ada juga penumpang-penumpang lain yang sendiri jalan. Iya. Enggak masuk dalam Rombongan mereka? Ada juga beberapa. Karena memang setahu kami itu penumpang itu 168. Iya. Dan di antara 168 itu biasanya disediakan 10 kursi untuk penumpang umum. Oke. Ya, seperti itu. Jadi di antara kami itu ada juga orang-orang lain. Iya. Nah, sampai waktu keluar memang mereka tanya. Jadi pas kita keluar di pelabuhan tuh sebagian besar orang tuh megang manifest.
nama penumpang dan mereka tanya kamu siapa, berangkat dengan siapa. Tapi teman-teman udah tahu semua, bilang kita jalan sendiri mau jalan-jalan seperti itu. Nah waktu itu kita lihat situasi nggak baik dan kita memutuskan untuk meninggalkan pelabuhan. Nggak dikejar mereka? Sebenarnya udah dilihat, kita juga panik, didekatin, ditanya masing-masing anggota itu ditanya, kalian siapa gitu. Jadi karena sudah nggak, kan kita udah buat dari Batam kita udah buat ini ya planning ya. Kalau udah ditanya seperti itu berarti itu nggak aman, berarti kita harus tinggalkan tempat ini. Lari, kita keluar dari pelabuhan itu kurang lebih ada 300 meter itu kita ada warung, satu-satunya warung makan di situlah kita berkumpul bersama lagi dan ngatur siasat bagaimana kita bisa pulang balik ke Batam lagi seperti itu. Jadi kita putuskan kemudian kita pecah lagi, tidak sama-sama pulang seperti tadi. Tapi nggak bersama-sama. Nggak bersama-sama. Jadi perginya satu-satu supaya ngelabuin seperti itu. Dan saya terakhir, saya memutuskan saya yang terakhir seperti itu. Tapi puji Tuhan memang kami selamat sampai ke Batam lagi, walaupun di Batam itu informasinya udah ramai seperti itu. Oh ramai, karena mereka mafia ya, pasti link-linknya langsung. Benar. Langsung panik mereka. Ya, panik mode on. Benar. Iya. Seperti itu. Nah, terus akhirnya terbongkarlah bahwa ada bukti bahwa jelas-jelas itu adalah mafia. Jadi yang di bawah itu kenapa? Mereka apa modusnya? Mereka harus dipaksa nuker uang rupiah ke ringgit. Betul. Terus handphone diganti nomor. Ganti nomor. Ada bayarannya, ada uangnya ya. Oh, dimodusin lagi. Ada uangnya. Kalau nggak salah tuh 135 gitu. Iya. Satu nomor. Lalu dikasih juga tiket hantu. Jadi kami bilangnya tiket hantu. Jadi kalau umpamanya nanti di imigrasi itu ada pertanyaan yang memberatkan mereka, sampaikan aja kepada orang imigrasi Malaysia bahwa mereka akan pulang sore. Sudah ada tiket bolak-balik. Seperti itu, sudah dikasih tiket. Ya semua dikasih tiket. Jadi udah bener sindikat nih ya? Sindikat banget. Ya, karena di Malaysia pasti kan ketat nih. Kalau ketahuan bakal kerja gelap, bisa jadi nggak boleh masuk kan? Nggak tahu apakah ketat. Apa ada permainan juga? Mungkin juga ada permainan ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau keluar dari Batam sendiri kan itu harusnya gini. Imigrasi kan harusnya adalah pintu awal untuk mencegah orang keluar seperti ini untuk perdagangan orang dan juga mencegah orang masuk jika ada teroris atau orang dari luar masuk gelap kan. Nah, kalau imigrasi aja bisa lolos, orang yang ini kan diberangkatkan bukan 1-2 orang kan? Ramai. Ada 100 orangan. 168. Nah, gimana caranya imigrasi bisa sepolos itu? Orang-orang seperti itu lolos itu nggak cuma sekali kan, pasti tiap hari kan. Ya. Pasti ada apa nih kira-kira? Ya tadi saya yakini itu kan kerja sindikat ya, melibatkan banyak pihak. Ya. Pasti juga ada oknum imigrasi yang terlibat di situ. Pasti juga ada oknum polisi yang terlibat di situ. Karena kita membaca manifest itu betul-betul terstruktur dan sistematis. Misalnya nama ibu ini di belakang kode tiketnya itu sudah ada siapa yang memesan tiketnya. Sudah ada itu. 10 orang nanti dengan kodenya sama, 15 orang dengan kode yang lain lagi, seperti itu. Dan itu kita hitung misalnya seperti itu. Karena dari informasi yang kita dengar, manifest itulah yang digunakan nanti untuk menghitung per kepalanya berapa. Misalnya nanti kalau umpamanya dari yang satu nama D5 ini misalnya yang satu, yang A dia hari ini dia mengirim 20, berarti tinggal hitung aja misalnya satu kepala, taruhlah 300.000, seperti itu. Kalilah 30 kali 300 seperti itu. Itu baru satu kapal ya. Satu kapal. Padahal itu lalu lintasnya kan banyak itu, bisa beberapa kapal dalam satu hari. Banyak sekali. Jadi kalau kita hitung putarannya itu bisa ratusan juta, mungkin miliaran jadi. Bisa jadi triliunan. Bisa jadi. Satu hari kalau 100 juta seperti itu, 1 bulan berapa? Nah, artinya kalau mereka bisa melenggang gampang sekali keluar dari Indonesia dan khususnya dari Batam, yang ibaratnya udah dilakukan secara beramai-ramai, nggak mungkin kalau nggak ada oknum kan? Kalau sampai misalnya nih ada kadang-kadang kan gitu kan, ada ciri-ciri instansi yang kalau kita kritik atau keluarin satu bukti, ada yang mereka langsung menyikapi, berarti mereka punya integriti kan? Tapi ada yang bilang langsung membantah, oh tidak benar. Nah, justru kita harus yang tidak benar itu harus kita pertanyakan kan? Nah, artinya kalau misalnya mereka bilang sampai nggak ada kok yang begitu, nah berarti segitu bodohnya tidak bisa mencegah orang keluar gelap gitu kan? Ini kayak buah si malakama nih. Kalau kalian membantah, ini jadi kelihatan profesionalismenya seperti apa.
ya kalau misalnya mengiyakan mungkin lebih baik tinggal diselidiki gitu kan. Ya. Nah, menurut Romo, kira-kira siapa-siapa aja yang terlibat? Oknum-oknum siapa saja yang terlibat? Pasti yang terlibat langsung ada hubungan dengan kaitan dengan pengiriman ya. Ya. Orang-orang pelabuhan pasti. Pasti. Yang oknum yang terlibat langsung dengan pengiriman ya. Ya. Sudah pasti itu imigrasi pasti oknum Iya, imigrasi nggak pasti. mungkin kalau Benar. nggak ada yang tahu bisa lolos segitu banyak orang tiap hari ya kan? Ya, lalu juga oknum polisi. Iya. Tentu juga oknum lain yang terkait dengan situ, ada hubungannya dengan itu Iya. pasti. Karena nanti pasti tahu nih kan, pasti ada Iya. permainan Iya. ini ya nggak mungkin nggak. Ya kita bagi hasil seperti itu pasti lah. Iya, penyedia jasa kapal juga nggak mungkin nggak tahu. Pasti, karena saya juga didatangin oleh orang kapal, dan kan ada sebutan Iya. Romo mau berapa orang, satu kepala silakan Romo tentukan. Artinya udah sindikat Udah besar. sindikat besar banget, dan nggak mungkin sebenarnya, menurut saya ya, masa sih yang kayak gitu nggak tahu polisi. Iya, iya. Pertanyaannya kenapa Batam? Nah ya kan? Iya. Karena saya juga banyak mendapatkan pengaduan yang akhirnya sekarang minta diselamatkan, ibunya ada terjebak di Malaysia, Malaysia. Lewat Mereka orang Batam. Jawa Timur, ada yang dari Madiun segala macam. Tapi ujung-ujungnya semua kesaksiannya berangkatnya lewat Batam. Ya itu Batam sudah jadi sindikatnya udah kuat, Iya. yang akar. Dari Malaysia terbang dulu ke Batam, Hang Nadim, baru ke pelabuhan. Kan bisa dong dari Surabaya langsung terbang ke Malaysia. Seperti Malaysia itu. kan? Iya. Apa mesti ke Batam dulu? Jadi pertanyaan besar, kenapa mesti Batam? Nah, siapa ini yang terlibat? Nah, itu kan. Nah, Romo sendiri melihat nggak kenapa Batam? Mungkin ya kalau saya mencoba menganalisa ya, satu Batam kan memang kawasan bebas ya. Dan itu kayak kebablasan ya. Jadi ketika ditetapkan sebagai kawasan bebas, lalu kemudian seolah-olah segala hal harus bebas dan bisa bebas. Seperti itu. Dan itu seperti sudah turun-temurun terjadi bertahun-tahun ya, dan itu dianggap sebagai hal yang biasa seperti itu. Apalagi itu melibatkan banyak pihak ya. Sehingga memang ke dalam diskusi kami dengan Pak Mahfud kemarin memang nggak bisa diselesaikan di Batam ini. Harus ada otoritas yang lebih tinggi, yang pemerintah pusat yang bisa menyelesaikan ini, karena ini sudah sangat menggurita, melibatkan banyak pihak, dan putaran uangnya juga sangat besar, dan ini setiap hari terjadi, dan ini sangat mengerikan. Dan sudah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun. Betul. Nah, dan ketika kita berani kita menyuarakan seperti ini, ya risikonya kita dibenci, risiko kita dicari kesalahan, risiko kita juga dibunuh karakter dan sebagainya. Itu. Seperti yang saya alami juga beberapa bulan terakhir, dibenci, ya segelintir orang sih benci. Tapi kita tahu nih kalau pejabat yang membenci kita atas suara kita, artinya kita tahu integritas dia seperti apa, bener kan? Karena pejabat yang punya integritas saat institusinya dikritik atau kita kasih bukti-bukti, dia langsung cari informasi ke kita justru, ya bener nggak? Ayo sama-sama kita selesaikan. Tapi banyak juga begitu. Pejabat yang justru bekerja sama dengan saya untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi ada juga yang justru membenci, mengirimkan buzzer, membunuh karakter kita. Gitu. Ada juga kita senasib, Romo. Itu bedanya kalau Romo dikriminalisasi. Akhirnya jadi tersangka waktu itu ya? Ditangkap? Belum. Itu bukan tersangka, apa sempat dibawa ke polisi. Dibawa ke polisi dengan tuduhan? Pencemaran nama baik. Nah, ini ceritanya gimana? Kok bisa jadi pencemaran nama baik? Karena Romo apa? Nah, waktu itu saya juga menemukan ya, tadi kan Desember saya melakukan investigasi. Lalu Januari juga kita menemukan informasi bahwa salah satu dari 5 orang pemain besar itu ternyata melibatkan juga seorang pejabat BIN ya, Binda ya, dan itu Badan Intelijen Negara. terlibat dugaan Dugaan terlibat, dan kemudian kita menuliskan semacam surat, kalau menurut saya itu, kalau bahasa kami itu surat pastoral atau surat moral lah seperti itu ya, kepada institusi yang di atasnya, agar memberikan semacam koreksi lah terhadap bawaannya. Nah, ternyata surat kami itu belum dibalas oleh institusi itu, tapi malah dijadikan objek untuk melaporkan kami ke Polda Kepri, dan itu sempat viral juga. Iya, betul. Sempat viral juga, dan puji Tuhan memang sudah dicabut. Walaupun sebenarnya saya pribadi sih nggak dicabut juga, nggak apa-apa sih Bangku ya, biar sekalian jelas gitu sekalian ya. Tapi memang udah dicabut ya sudah. Paling tidak ini memberikan kritik sosial lah kita kepada aparat, bahwa memang
ya pekerjaan mereka kita amati sebenarnya, bahwa kesalahan itu tidak boleh yang namanya kesalahan-kesalahan itu nggak boleh dilestarikan seperti itu. Betul, ini pelajaran buat aparat dan pejabat dimanapun, di instansi manapun, saat ada kritik sosial, saat ada aduan, pemimpin yang baik, pejabat yang jadi pimpinan yang baik adalah yang dia langsung menyikapi itu, menginvestigasi, meminta keterangan dari kita, menindak jika ada kesalahan. Betul. Tapi kalau yang justru melindungi, menutup-nutupi kotoran dengan ya caranya itu, malah justru membenci kita, itu jadi pertanyaan. Kenapa? Satu, memang terlibat seperti ini kan. Kedua, ya kenapa gitu kan. Nah, tapi akhirnya apa dugaan sampai pejabat BIN ini terlibat dulu apa? Ada bukti apa pada saat itu? Kan nggak sembarangan dong Romo ngadu kalau nggak ada bukti. Benar, jadi kebetulan memang waktu itu ada korban yang dititipkan oleh Polsek Pelabuhan ke kami. Ada 3 orang korban yang dititipkan dan ada 5 orang pelaku waktu itu yang ditahan. Nah, kami mendengar informasi bahwa yang bersangkutan tadi, aparat tadi, menelpon Kapolsek, ngajak ketemu, dan kemudian menelpon lagi agar minta dibebaskan 5 orang ini. Nah, tapi Kapolsek mengatakan tidak bisa karena sudah diatensi juga oleh masyarakat dan juga ada pemerhati di situ. Sebut juga nama saya, dan kemudian saya yang kemudian dipanggil ke polisi. Dicari oleh pejabat ini, ditelepon. Dicari sama pejabat ini. Ditelepon. Tapi saya nggak mau angkat lagi karena saya sudah tahu, karena kan keinginannya tadi kan pengen supaya membebaskan seperti itu. Saya nggak mau. Nah, pasca setelah saya tidak mau itu mulai main pencemaran nama baik untuk saya. Apalagi yang dialami Pak Romo? Penggiringan opini, dibilang kristenisasi. Dibilang saya melarang orang sholat di shelter saya. Tiba-tiba tuh ada seperti itu, mengerikan. Rumor-rumor seperti itu. Lalu diberi lagi berita di online, dibilang saya cari cuan juga. Saya juga pelaku, saya juga punya penyaru TKI, saya juga pemainnya. Dimasukkan ke salah satu grup Facebook di Batam, diberi ke media online. Dibikin lagi satu YouTube, dikatakan ngapain sih pastor ngurus-ngurus kayak gitu, pastor berdoa aja lah, nggak usah ngurus-ngurus kayak gini, seperti itu. Pastor kok ngurus-ngurus kayak gitu. Jadi banyak banget, bahkan ada usaha mau demo saya waktu tanggal 7 waktu saya dipanggil, mau ada video-video beredar tentang bahwa saya ini membahayakan, saya ini perusak hubungan antara agama dan sebagainya. Jadi operasi-operasinya banyak banget. Jadi manuver-manuvernya banyak banget, dan itu sebenarnya sangat mengerikan sebenarnya. Itu luar biasa sebenarnya. Bisa menciptakan justru konflik horizontal ya, karena dan mudah buat pejabat ini untuk melakukan karena memang udah bidangnya kan. Nah, itu intelijen ya kan. Nah, tapi akhirnya Romo dicabut laporan pencemaran nama baiknya. Apa yang membuat dicabut? Saya nggak tahu ya dicabut kenapa ya. Tapi saya menduga memang ada mungkin keputusan atau kebijakan juga dari pusat, karena sebelum dicabut memang ada dari pusat yang datang ke kami ya. Inspektur utamanya datang meminta maaf ke sebagai institusi dan meminta memang kalau bisa kasusnya diredam seperti itu. Ya, dan berjanji juga bahwa mereka akan memproses secara intern pejabat mereka yang mereka duga melakukan kesalahan seperti itu. Dan setelah itu memang keluar surat pencabutan itu. Dan pejabatnya tersebut? Saya nggak tahu. Masih bertugas nggak di? Saya nggak tahu juga. Dengar informasi katanya udah pindah ya, tapi saya nggak tahu pastinya, saya nggak tahu. Dia apa jabatannya? Jabatannya itu Wakabinda. Wakabin daerah berarti ya? Ya, sebenarnya itu kayak Kabaups itu ya, kepala bagian operasional seperti di itu. Kepri. Di Kepri. Oke. Tapi kalau emang artinya ada tindakan tegas dari BIN di pusat, artinya BIN di pusat profesional gitu kan ya? Kalau ada memang dugaan anggota-anggotanya atau mungkin
strukturnya yang melakukan kesalahan akhirnya ditindak, itu bagus berarti. Siap. Kita harus apresiasi juga berarti kan. Iya, mudah-mudahan. Iya betul. Kan nggak tahu. Tapi saya jadi penasaran nih. Kalau dia dicabut terus apa selanjutnya tindakannya apa gitu? Ya kita nggak tahu. Nggak mau cari tahu. Gimana jalurnya supaya cari tahu? Tunggu. Tapi dia dicabut itu udah pasti. Udah ada surat dari polisi juga udah ada. Polisi suratnya apa isinya? Suratnya menyatakan bahwa kasus ini dihentikan karena udah dicabut oleh pelapor. Seperti itu. Pelapornya Wakabinda ini. Ya, pengacaranya waktu itu ya yang memberikan Nah, laporan. Terus Wakabindanya udah tidak menjabat lagi? Itu juga saya nggak tahu. Tapi memang informasinya sudah tidak di Batam lagi. Sudah di Batam lagi setelah kejadian itu? Iya, tidak di Batam lagi. Iya. Setelah Jadi sudah pencabutan. dipastikan dia terlibat atau belum? Belum sampai ke situ. Iya, iya. Karena kan istilahnya kan surat pertama saya kepada BIN itu kan belum ditanggapin itu Iya, sebenarnya. iya. Kalau Iya. mau ditarik ke belakang lagi ya. Iya. Walaupun sudah selesai oke lah, tapi Iya. saya surat sampai sekarang juga belum ditanggapin seperti itu. Jadi kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa, memang nggak tahu seperti itu. Oke, ngeri juga berarti sindikatnya. Jadi bisa kita duga bahwa memang bukan kita duga, hampir pasti TPPO, tindak pidana perdagangan orang ini sangat berkaitan dengan TPPU. Iya kan? Karena kan aliran dana ini nggak mungkin cuman recehan. Benar. Iya kan? Dan nggak mungkin kalau di backing, nggak mungkin kalau nggak di backing sama orang-orang penting, ya kan? Ya, Lu bisa lolos begitu aja. benar. Karena juga ternyata banyak juga orang-orang yang akhirnya berangkat ilegal, ya, ke Myanmar, ke Kamboja dan sebagainya, bukan dari Batam juga ada loh, dari kota besar, Ya. kota tercinta gitu kan. Itu juga perlu diselidiki tuh. Apakah ada oknum-oknum yang terlibat juga gitu kan? Nah, sekarang ini dari yang Romo ketahui, Romo kan udah lama memperhatikan ini. Rata-rata korban-korban TKI ilegal yang datang sana tuh mereka tuh ngerti nggak sih mereka ditipu gitu? Mereka tahu nggak sih kalau mereka tuh ilegal gitu? Ada yang ngerti. Biasanya yang ngerti itu yang sudah pernah Balik lagi jadi. bayar lagi, berbagai macam sebab, dan biasanya mereka siap untuk apapun risiko Iya, karena sudah pernah merasakan nyamannya di luar negeri. iya. Ada juga yang informasi yang nggak lengkap. Oke, mereka berangkat tapi dibilang aman segala macam. Ada juga karena situasi yang mengharuskan mereka pergi, terserah deh mau ngapain. Seperti itu, walaupun mereka mungkin tahu bahwa mereka akan dieksploitasi segala macam. Ada juga memang nggak tahu apa-apa. Seperti itu, benar-benar ketipu. Dan rata-rata mereka nggak tahu resikonya di sana, mereka nggak digaji. Kebanyakan kayak gitu. Iya kan? Kebanyakan Karena gitu. ini pelajaran nih ya. Orang yang berangkat ilegal itu ujung-ujungnya di sana udah ada calon-calon majikan yang akan sengaja mengambil tenaga kerja yang ilegal. Ya, Karena mereka bisa dapetin murah, benar. nggak ada kontrak kerja. Benar. Jadi kalau mereka nggak ngegaji pun, kalau nanti akhirnya dituntut, mereka tinggal bilang nggak ada kontrak kerjanya dan mereka tinggal bilang saya nggak kenal. Itu rata-rata tuh, Benar. iya kan? Lebih gampang juga untuk mengeksploitasinya. Betul. Seperti itu. Atau nanti sistem rental bisa dipindah-pindahin ke Dijual lagi, majikan dijual lain, lagi. Seperti itu. Dan ada lagi nih masalah-masalah yang ngadu ke saya adalah saat mereka tidak digaji 2 tahun nih, Ya. gajinya bilang ditahan. Tapi saat udah minta gajinya, dia akan dilaporkan bahwa ini legal. Benar. Akhirnya dipenjara. Betul. Jadi ini emang bangke-bangke juga nih apa nih majikan-majikan yang seperti Iya, itu kan? malah dikriminalisasi dia. Iya, jadi dipenjara Dia akhirnya. penjara seperti itu. Diadu ini gelap nih orang gitu kan. Benar. Ini terjadi guys, ini terjadi di Malaysia. Jadi hati-hati, ini pelajaran buat semua orang yang berpikir bahwa kerja di luar negeri itu enak, gampang, tidak semudah itu. Apalagi di Mimi berangkat dengan mudah. Akhirnya ya kasusnya gitu, mereka dipenjara, disiksa, Benar. tidak digaji dan mereka nggak bisa pulang ke Indonesia karena masuknya ilegal. Benar. Iya kan? Terus misal mau harus bayar denda, siapa mau bayar denda? Sebanyak itu ribuan orang gitu kan. Benar. Gajinya mereka juga nggak dapat. Gajinya mereka nggak dapat gitu kan. Dan kalaupun mereka bayar digaji pun gajinya nggak mungkin nutupin bayar dendanya gitu kan. Iya. Nah ini masalah yang terjadi dan kayaknya pemerintah kita benar-benar harus segera ya bertindak. Iya, karena ini serius sebenarnya. Iya. Ini persoalan serius dan ini persoalan yang mengerikan sebenarnya. Ya. Tapi dianggap seolah-olah nggak serius, dianggap biasa-biasa saja. Iya. Dan kita juga ngerasa belum ada apa ya, semacam roadmap-nya. Ini bagaimana sih pencegahannya, perangnya bagaimana. Jadi ya apa ya, seperti banyak orang katakan itu sakit kanker, ini udah kanker banget.
tapi diobati dengan obat merah seperti itu. Iya. Cuma Jadi ya terus berulang, Makin parah. terus berulang. Dan ini kan fenomena gunung es. iya. Yang kelihatan sekarang ini kan tidak seperti yang sebenarnya terjadi. Iya. Sebenarnya masih banyak orang yang Iya. dieksploitasi, masih banyak sebenarnya orang yang tadi diperbudak, Iya. yang disiksa dan segalanya, tapi Iya. takut untuk melapor. Iya. Jadi Benar ini sekali. persoalan mengerikan. Ini persoalan bangsa, ini soal penghinaan juga terhadap Martabat bangsa. seperti itu. Iya. Dan ini serius ini persoalan kemanusiaan. Benar sekali. Dan ini harus segera ditindaklanjuti karena gugus tugas TPPO ini sudah ada dari tahun 2009 atau tahun berapa nih? Kan sudah ada gugus tugasnya. Sudah ada. Berarti kan tugasnya belum berjalan dengan baik. Dan mungkin ini saya nggak tahu nih apa mungkin terlalu banyak kementerian yang terlibat jadi bingung tugas siapa gitu kali ya apa gimana gitu. Iya, ekosektoral juga. Jadi seperti merasa bahwa, misalnya kasih contoh juga ya, belum ada prioritas ya. Iya. Udah ada dalam gugus tugas, tapi belum menganggap ini sebagai prioritas. Iya. Misalnya, saya kasih contoh aja. Misalnya Kementerian Kesehatan atau misalnya Dinas Kesehatan. Ini nggak ngerasa bahwa ini TPPO bukan bagian kami. Gimana nggak bagian dia, orang menderita kok sakit, Iya. luka-luka, dia dipukuli segala macam, itu kan harus prioritas dong. Betul. Jadi belum ada kesepahaman antara lembaga-lembaga negara itu menganggap ini sebagai satu kejahatan yang harus kita perangi bersama-sama. Padahal ini kan extraordinary crime. Yes. Ya, jadi kejahatan luar biasa, tapi ditangani dengan biasa-biasa saja. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang tadi kanker, tapi diobati dengan obat merah yang nggak sembuh. Sama kayak kemarin, saya membiayai 7 orang WNI pulang dari Malaysia yang bermasalah aja sampai daerahnya, itu saya disinisin loh. Ya saya cuma bisa 7 kemarin gitu. Cuman ya udah nggak usah disinisin gitu kan. Kenapa mesti sinis gitu kan? Iya. Kan saya cuma nolong sesama warga negara kita gitu kan. Iya. Tapi ada juga yang sinis. Yang seharusnya dia harusnya malah justru sama kita sinergi lah, Iya, iya. bahu-membahu gitu kan. Ada juga, tapi kita nggak ngerti lah. Ini mungkin inilah yang harus diperbaiki di negara kita nih. Romo. Benar. Ya, semoga ada jalan baik ya dengan Pangkuya juga. Iya, Kemarin buat, dan kemudian banyak orang juga terbuka matanya, iya, dan mungkin juga bisa menggugah pemerintah ya. Sudah Iya. saatnya, apalagi sekarang banyak kan yang laporan-laporan dari Iya. Myanmar, iya. dari Kamboja, Kamboja. itu gila-gilaan juga itu sebenarnya. Saya baru dapat Gila. laporan kemarin, seorang wanita dipotong jari kelingkingnya. Dia sekarang udah kabur di Vietnam. Dari Kamboja. Dia pegang semua data-datanya sindikat-sindikat ini. Dan sekarang juga ada Myanmar yang mereka disekap, mengaku disekap dan lain sebagainya. Dan ada lagi dari Myanmar yang lain lagi. Tapi kita jadi bingung nih mengklasifikasinya. Ada lagi muncul yang mengaku korban lagi di Myanmar lain. Ini benar korban TPPO, yang lain apa dia sudah tahu sebetulnya gitu. Tapi pengen pulang. Jadi kita bingung gitu. Ya tadi pasti berangkatnya informasinya nggak lengkap. Nggak lengkap. Nggak Iya. lengkap. Bujuk rayanya Iya. begitu luar biasa. Dan sekarang kan gini, teknologi ya. Iya, iya. Kemajuan teknologi itu kan memperluas Iya. jaringan ini ya. Orang udah pakai Iya. handphone segala macam. Jadi kita susah juga untuk membatasi. Seperti Betul. itu. Jadi orang-orang muda kita terutama yang ke Kamboja itu kan tidak Iya. dibekali juga dengan kemampuan untuk men-sharing Iya. berita-berita di medsos ya, sehingga ketika ada tawaran, apalagi itu tawaran itu disertai dengan bujuk rayu yang luar Iming-iming biasa, gaji gede. iming-iming gaji gede, akhirnya ya sudah coba-coba aja deh. Sekarang Seperti masih itu. makin banyak Romo. masih Lowongan banyak, kerja luar negeri, masih banyak, gaji gede, caranya mudah. bener. Biasa jadi telemarketing, customer service. Dan itu iklannya parahnya bukan hanya di Telegram, Facebook, dan grup WhatsApp. Di OLX ada iklannya. Iya kan? Nah, sebetulnya juga pemerintah harus peka juga, mungkin berhubungan dengan kepolisian ya, ke bidang penindakan hukum. Agen-agen atau rekruter yang ada di sini yang juga harus dibasmi. Iya, Walaupun mafia gedenya bukan mereka ya. iya. Nah ini mungkin. Gimana menurut Romo? Ya kalau dalam konteks Batam, menurut saya 5 pemain besar itu yang kami, setahu kami itu ya, Ya, itu harus dibasmi. itu mafianya tuh. Mafianya. Ya, selama ini yang kita lihat kan yang hanya pemain-pemain kecil yang Iya. ditangkap seperti itu kan. Jadi ya kadang-kadang kita ngelihat itu juga ngapain sih yang ditangkap ini gitu, Iya. gitu ya. Dan menurut saya masa sih nggak tahu sih polisi. Kita awam juga sipil Iya, seperti iya. ini juga tahu seperti itu. Masa sih nggak tahu. Iya. Apa sih yang nggak dimiliki oleh negara ini? Semua kita punya. Masalahnya untuk mendeteksi mana pemain kecil, Iya, pemain iya. besar kita nggak mampu seperti itu. Pasti tahu. Ini persoalannya ada niat apa enggak sih? Betul, Itu betul. aja sih. Ini, Kalau- ini Filipina juga udah banyak pengaduan. Iya.
Filipina yang mereka awalnya digaji sebulan 2 bulan pertama, tapi harus dibilang perusahaannya bangkrut. Jadi mereka harus mengganti kebangkrutan perusahaan. Jadi ada aja akal-akalan mafia-mafia di luar negeri itu. Sebulan 2 bulan pertama dikasih benar, digaji benar, nanti habis itu disiksa. Jam kerjanya 18 jam. Penjeratan utangnya juga luar biasa. Iya, mereka nanti kalau sakit dianggap berhutang 20 juta. Kalau mereka tidak dapat customer, dianggap berhutang lagi. Mereka dianggap menanggung kerugian perusahaan. Benar. Jadi orang bekerja bukan untuk dapat dia, hanya untuk bayar utang. Iya, dan akhirnya mereka nggak ada sekarang yang udah jadi gelandangan di Kamboja, gitu. Mereka udah berhasil lolos nih dari penyekapan, tapi dia nggak bisa keluar ke balik ke Indonesia karena mereka harus bayar denda $2.000, 30 juta. Overstay. Dan akhirnya jadi gelandangan di situ. Yeah. Terus saya bukan yang nggak mau bayarin, Romo. Karena ada prioritas, ibaratnya orang yang saya bantu adalah orang-orang yang prioritas mungkin lebih urgent gitu ya. Orang yang sakit, yang sudah tua gitu kan. Tapi kita coba bantu untuk memviralkan ini, menghubungi pemerintah, Kemenlu, KBRI. Saya coba hubungi terus. Setiap aduan saya hubungi dan saya berkoordinasi dengan Kemenlu, mereka juga sangat baik gitu. Tapi urusan membebaskan mereka, saya nggak punya daya upaya apa-apa gitu. Gimana kita daerah ke daerah pemberontak kita memang bawa pistol gitu kan, kita bukan film Hollywood. Daerah konflik lagi kan? Iya. Itu juga mengerikan itu. Kasihan sebenarnya. Kasihan. Tapi ya kita memang tidak bisa banyak berbuat. Ini memang harus kerja bersama ya. Kerja pemerintah sebetulnya di sini. Tanggung jawab ini memang pertama pemerintah. Iya. Dan kita paling bisa mengingatkan seperti ini, paling tidak ya yang dengar edukasi. Ya hati-hati. Ya jangan jadi korban lagi. Sharing lah lebih pilah-pilah lah ya. Jangan terlalu gampang tuh menjadi bujuk rayu. Saling mengingatkan, saling juga menjaga. Kasihan seperti itu. Ini manusia kok. Ya, siapapun lah, kita nggak peduli dari mana dia ya. Ketika kita lihat ada indikasi sepertinya orang ini sepertinya akan masuk dalam perangkap jeratan perdagangan orang, yang kita ingatkan. Atau kita lapor atau bagaimana seperti itu supaya jangan terulang lagi. Dan Romo pernah ngegerebek kan? Pernah? Ini kita lihat video penggerebekannya. Makasih, Pak. Ya. Itu gimana kejadiannya tuh? Itu tahun 2014. Iya. Ada beberapa penggerebekan ya, 2014. Waktu itu memang ada 2 orang anak yang keluar dari penampungan. Iya. Nah ini yang menarik nih. Kasus 2014 ini sebenarnya melibatkan 5 pemain besar, salah satu 5 pemain besar. Yang sampai sekarang masih sampai berkeliaran sekarang itu, belum ditangkap. Padahal sudah di DPO tahun 2014. Nah ini sampai siapa yang lindungin kan? Ya. Sampai sekarang belum. Ya, jadi saya berdoa banget itu semoga dia ketangkap. Ya, amin. Dan semoga dia bunyi. Ya. Dia bunyi siapa saja yang linknya. dia linknya. Termasuk siapa juga mungkin orang-orang saya mungkin yang dia coba ganggu juga atau yang bermain mata segala macam silakan. Saya senang. Dan saya berharap banget itu bisa ketangkap. Karena sudah jelas DPO 2014. Nah, seperti itu. Nah, itu waktu itu ada 23 orang yang disekap. Rumahnya mewah. Nggak nampak seperti penampungan, rumahnya mewah. Di daerah Batam berarti ya? Di daerah Batam, perumahan. Tapi di dalam itu ternyata ada satu ruangan yang khusus dia beri untuk para pekerja migran ini ya. Dan paling banyak pekerja migran ilegal ini dari kota mana? Daerah mana? Kalau paling banyak ya, itu biasanya NTT? Rata-rata NTT masuk dalam 5 besar. 5 besar? Ya, paling banyak? Jawa Timur, betul. Jawa Tengah, ya. Lalu juga Jawa Barat ada, NTT. Ya, itu yang saya temuin di Malaysia paling banyak. Ya. Itu NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Barat. Makanya yang kemarin kita pulangin dari Malaysia kan, kita biayai ya. Jawa Barat, Jawa Timur ada 2, NTT, NTB, Lampung ya. Lampung juga, kalau Sumateranya Lampung, Aceh juga banyak. Iya. Seperti Medan itu. juga banyak ada juga. Seperti itu. Tapi Medan rata-rata mereka di situ aman. Nggak tahu, mereka bisa bertahan hidup. Oh, gitu. Nggak tahu kenapa. Saya ketemu teman-teman yang ilegal gitu, tapi mereka bisa bertahan hidup. Bisa bertahan, ya. Tapi mereka nggak tahu bisa pulang ke Indonesia apa enggak ya, karena ilegal kan. Ya udah Romo, terima kasih banyak. Mudah-mudahan suara kita ini walaupun tidak besar, tapi kita bisa menyuarakan ini sampai akhirnya kita percaya pemerintah
akan melakukan tindakan. Dan kita percaya juga Pak Mahfud kan sempat datang ke Batam, ya bisa melakukan sesuatu dengan gugus tugasnya dan kementerian-kementerian dan juga para aparat, Panglima TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa melakukan ini sehingga TPPO bisa diberantas habis, dibumi hanguskan. Amin. Mafianya diberantas sehingga tidak ada lagi perdagangan manusia dan Indonesia menjadi negara yang bermartabat dipandang dunia. Amin. Bukan negara yang kayaknya rakyatnya diperdagangkan atau dijual ke negeri orang dan negara diam saja. Benar. Benar? Setuju ya? Setuju banget. Setuju Romo. Setuju. Amin. Siap Romo, terima kasih. Makasih banyak Bang Buya. Ya, senang berkenalan dengan Romo. Makasih banyak. Siap, mantap. Terima kasih banyak, kasih komen dan juga ikuti juga sosmednya Romo ya. Siap. Ada YouTube juga? Ada. Ada YouTube. Ini ya. Dan terima kasih banyak, kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.